Kita tunggu 1 menit lagi. Di 10 lewat 5 kita mulai ya. Oke. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa materi kita hari ini adalah mengenai usaha dan energi mekanik. Jadi untuk outline itu adalah pertama mengenai definisi dari usaha, kemudian kita lihat juga usaha yang dilakukan oleh pegas, ya, dan juga persamaan geraknya, persamaan posisinya. Kemudian usaha oleh gaya sentral. Nah, ini mungkin sedikit asing ya, apa itu gaya sentral. Kemudian usaha oleh gaya konservatif. Nah, dari katanya aja dia conserve, berarti dia kekal gitu ya. Usaha oleh gaya yang kekal. Nah, kemudian kita akan lihat juga konsep kekekalan energi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke soal-soal KSN ya. Oke, yang pertama mengenai definisi usaha. Jadi usaha itu merupakan perkalian vektor sebenarnya. Perkalian vektor yakni jenis perkalian vektornya adalah perkalian titik, jadi dot product gitu ya. Jadi eh, perkalian antara dua vektor yakni vektor gaya dengan vektor posisi atau dx. Jadi W itu didefinisikan sebagai em, f dot f dot x sebenarnya. F dot x. Nah, yang mana F itu adalah gaya dan X itu adalah perpindahannya. Nah, jadi di sini X itu secara umum dituliskan juga sebagai delta X. Nah, dia vektor nih keduanya. Tapi karena dia merupakan perkalian titik, artinya apa? Artinya gaya dan perpindahannya harus sejajar. Karena perkalian titik itu adalah perkalian yang sejajar, ya kan? Jadi misalkan seperti ini, gayanya ke sini, terus ada benda di sini, sama. Nah, bendanya seperti ini kan. Terus benda ini berada di atas lantai, katakan seperti itu. Terus benda ini karena ditarik oleh gaya, maka dia diperpindah di sini. Nah, perpindah posisinya menjadi, katakanlah, perpindahan posisinya itu adalah delta X. Nah, maka karena usahanya itu adalah F dot X, maka F yang sejajar dengan delta X. Nah, jadi kalau F ini kita proyeksikan, ini kan dia miring nih, membentuk sudut terhadap sumbu X, ya kan, dia menjadi Fx dan FY. Nah, jadi yang melakukan usaha itu adalah si Fx yang sejajar dengan perpindahan. Nah, jadi FY tidak melakukan usaha karena dia tegak lurus dengan perpindahan. Jadi kalau kasusnya seperti ini, maka usahanya adalah Fx dikali Fx delta X. Nah, jadi kalau udah diproyeksikan nggak ada lagi tanda titik di sini. Nah, cuman perkalian biasa aja. Kalau misalkan di sini sudutnya adalah theta, maka Fx itu adalah F cos theta kali delta X. Nah, jadi seperti itu. Maka usahanya adalah F cos theta kali delta X, kali perpindahannya. Nah, kalau gayanya ini tidak konstan, ya, ini untuk gaya yang konstan, ini untuk gaya yang konstan, maka dia simple seperti itu dituliskannya. Nah, kalau F tidak konstan, artinya apa F tidak konstan? F itu sebagai fungsi dari posisi, katakanlah seperti itu. Jadi, pada di masing-masing posisi ini, gayanya beda-beda. Gayanya sebagai fungsi dari X. Nah, maka kita tidak bisa menuliskannya seperti ini. Harus menggunakan integral. Jadi, kalau F itu tidak konstan, nah, maka usaha itu merupakan integral F dot dx. Nah, dx ini artinya dia perpindahan kecilnya. Jadi misalkan kan dx itu sama artinya dengan delta x, cuman untuk kasus yang lebih kecil, nah, kalau delta x itu dia mendekati 0, nah dia berubah menjadi dx.
Jadi dx itu artinya perpindahannya kecil di sini. Nah, kita ini paling kecilnya di sini. Nah, di sini yang dx itu. Jadi perpindahan kecilnya disebut dx. Kemudian dia dimasukkan ke dalam integral. Nah, diperkalikan dia titik dengan si f dulu, baru kemudian diintegralkan terhadap dx. Contohnya seperti ini. Misalkan gaya fx itu yang bekerja pada benda ini, ya, gaya yang bekerja pada balok ini, katakanlah dia sebagai fungsi dari posisi, katakanlah alpha x. Nah, yang mana alfanya merupakan konstan, x ini yang menyatakan dia sebagai fungsi dari posisi tersebut. Jadi tentu usahanya menjadi integral alpha x dot dx. Nah, jadi ini kan gaya nih. Gaya itu tentu harus, gaya itu kan merupakan berdasarkan vektor ya. Jadi dia harus nyatakan dalam nilai dan arahnya. Jadi untuk menyatakan gaya harus nyatakan dalam vektor topinya, vektornya, dan nyatakan dengan vektor topinya. Ya, katakanlah vektor topinya ini dalam arah x. Jadi dia fx-nya di sini memang sejajar dengan arah x. Ini kan vektor dari f, ini nilai dari f tersebut. Nah, ini dia arahnya. Bisa juga dia dalam arah y-nya juga, katakanlah seperti ini. Jadi beta y arah y, katakanlah seperti itu. Jadi fx-nya ini dua dimensi gitu kan. Nah, maka yang melakukan usaha di sini cuma si yang arah x saja, karena di sini perkalian titik. Yang dx otomatis dia arahnya x. Ya kan, karena perpindahannya kan searah x saja. Maka dx ini adalah dx x topi. Jadi secara lengkap dituliskan seperti ini ya. F-nya itu adalah alpha x arah x, ya, terus di dot sama dx arah x. Jadi kan delta x ini vektor juga, ya kan? Jadi dia harus nyatakan juga dalam arahnya. Dx ini nilainya, yang ini arahnya. Nah, baru kita bisa melakukan integral. Jadi kalau dalam dot product atau peran titik itu, ya x topi kali x topi hasilnya 1. Ya, kalau dalam dot product mungkin ada sebagian yang udah tahu. X topi kali X topi hasilnya 1. X topi kalau dikali Y topi hasilnya 0. Y topi kali Z topi hasilnya 0 juga. Nah, apa kesimpulan di sini? Nah, dot product itu hanya untuk yang sejajar saja. Nah, sumbu X dengan sumbu Y itu kan dia tegak lurus. Nah, maka perkalian titiknya sama dengan 0. Nah, begitu juga dengan sumbu Y, antara sumbu Y dengan sumbu Z. Mereka juga tegak lurus. Sehingga hasil perkaliannya sama dengan 0. Nah, jadi yang pada dot product ini hanya yang sejenis saja, X sama X, Y sama Y, Z sama Z gitu. Jadi hasil ini dikalikan ke sini, hasilnya ada 1, maka kita dapatkan integral alpha X dx. Em, ada yang ngecek ya, link zoomnya yang mana? Di deskripsi itu ya link zoomnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti kita dapatkan bahwa usaha itu adalah integral alpha x dx, ya kan, yang ada itu kan sekarang ini sama yang ini. Sedangkan x topi kali x topi itu sama dengan 1. Jadi nggak usah kita tuliskan. Nah, berarti kita punya nih integral alpha x dx, yang mana hasil integralnya itu adalah alpha per 2 x kuadrat. Nah, jadi usahanya itu adalah, eh, misalkan nih perpindahannya dari 0 sampai, dari sini dari posisi 0 sampai ke katakanlah 10 meter. Nah, maka ini integralnya dari 0 sampai 10 meter. Jadi untuk memasukkan hasil integralnya di 0 sampai ke 10, jadi alfa per 2, 100 kurang 0. Ya kan, dimasukin nilai 10-nya ke X, jadi 10 kuadrat dikurang 0 kuadrat, jadi 100 kurang 0, jadinya adalah 50 alfa. Dan ya alfanya adalah sebuah konstanta. Oke, jadi itu merupakan definisi dari usaha. Kata kuncinya itu ada di sini, ini perkalian titik antara gaya dengan perpindahan. Kemudian kalau kita kembali lihat ke persamaan hukum Newton
F itu kan sama dengan M kali A dalam Newton. Sedangkan A itu adalah percepatan. Nah, percepatan itu kan sama dengan perubahan kecepatan terhadap waktu atau dv/dt. Jadi kalau kita masukkan ke sini, nah F itu sama dengan M dv/dt. Namun sekarang gayanya itu kan tadi sebagai fungsi dari X. Nah, jadi F-nya itu merupakan sebagai fungsi dari X. F sama dengan Fx. Nah, berarti Fx sama dengan M dv/dt. Oke. Namun ya, ini kan sebagai fungsi, ini kan fungsi juga, tapi fungsi waktu. Ini fungsi juga, tapi fungsi X. Nah, ini kalau kita melakukan pengintegralan ya, kalau kita kalikan ke sini, kita pindahkan seperti ini. Fx dt sama dengan M dv. Nah, ini belum bisa kita integralkan. Kenapa? Karena ini sebagai fungsi dari X. Sedangkan ini dia sebagai fungsi dari T. Nah, jadi harus si dt ini diubah dulu ke sebagai fungsi dari X. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita menggunakan aturan rantai. Aturan rantai. Jadi dv dt itu kan boleh seperti ini kita bikin dv per dx per dt. Ya, boleh kan seperti itu. Jadi ini kayak ibaratnya dikali dx kali dx gitu. Jadi dv per dt ini, nah dikali dx per dx. Nah, jadi dx ini dipindah ke sini, jadi dv dx yang satu dipindah ke sini, terus yang dt-nya ke sini. Jadi tukar posisi dia. Nah, seperti ini. Kemudian dx per dt itu kan perubahan posisi terhadap waktu, atau disebut juga yang tak lain adalah kecepatan, ya kan? Jadi dv per dt itu merupakan dv dx kali v, ya kan? Karena dx dt itu adalah v. Nah, maka dv dx kali v. Jadi dv dt itu adalah dv dx kali v. Nah, kemudian baru ini kita masukin ke sini lagi. Jadi kita punya fx itu adalah m kali ini v dv dx. Ya, jadi dv dt kita ganti dengan ini. Nah, kemudian baru kita pindahkan sesama dia. Karena ini si fx, yang ini ada dx, nah maka kita pindahkan x sesama x, v sesama v. Jadi fx dx sama dengan mv dv. Nah, yang ini baru kita bisa integralkan. Oke, integralkan seperti ini. Nah, coba kita perhatikan lagi. Fx dx itu tidak lain adalah usaha, ya kan? Di suku kiri ini adalah usaha. Nah, suku kanan ini nanti hasilnya adalah energi kinetik. Karena energi kinetik itu kan rumusnya setengah mv kuadrat. Nah, hasil dari integral ini pasti hasilnya itu setengah mv kuadrat. Nah, kemudian kalau kita integralkan ini, nanti dulu ini kan kita belum definisikan berapa fx-nya ya. Jadi kita tinggalkan dulu aja ini untuk fungsi formulasi generalnya. Jadi ini kita efeknya kan belum kita definisikan. Nah, maka suku yang di kanan ini, suku yang di kiri kita tinggalkan dulu aja. Jadi kita punya integral fx dx sama dengan, nah integral mv dv. Ya, integral mv dv itu adalah m per 2 v kuadrat. Nah, v-nya dari mana ke mana? Jadi misalkan dia memiliki kecepatan awal, katakanlah itu v inisial. Nah, terus karena diaplikasikan gaya ini, tentu kecepatannya bertambah ya kan? Kalau gayanya itu searah dengan perpindahan, otomatis gaya itu akan menambah kecepatannya. Jadi bertambah cepat dia. Nah, berarti ini katakanlah kecepatan akhirnya itu adalah V final, maka hasil integralnya adalah dari V inisial sampai ke V final. Oke, berarti ini kalau kita masukkan batasnya M per 2 V final kuadrat kurang V inisial kuadrat, ya kan? Jadi, sini saja. Jadi integral, uh, jadi integral fx dx itu sama dengan setengah M V final kuadrat. Ini kita kalikan ke sini. Nah, dikurang setengah M V inisial kuadrat. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari sini?
Nah, ini kan energi kinetik ya. Setengah V kuadrat itu kan energi kinetik. Nah, ini kan artinya energi kinetik akhir. Nah, ini artinya energi kinetik awal karena kecepatannya adalah uh, V final, di sini kecepatan akhir. Kemudian di sini kecepatannya adalah kecepatan awal atau V inisial. Jadi, artinya ini merupakan pengurangan antara energi kinetik akhir dikurang dengan energi kinetik awal. Jadi, ini kan usaha tadi kan. Jadi, usaha ini menyebabkan perubahan energi kinetik pada benda. Jadi, ketika contohnya kita kembali ke atas lagi, ketika benda ini diberikan gaya Fx ini tadi kan, nah katakanlah awal mula-mulanya itu kecepatannya adalah PI. Nah, kemudian karena diaplikasikan gaya ini, dan kemudian dia sampai pada jarak delta x 10 meter, nah maka kecepatannya berubah. Nah, kecepatannya berubah menjadi V final, yang mana V final itu besar dari VI. Jadi terdapat perubahan energi kinetik. Nah, usaha itu dia menyebabkan perubahan energi kinetik yang dirumuskan dengan seperti ini. Jadi usaha pada jarak 0 sampai ke X tadi menyebabkan perubahan energi kinetik, yakni dari V final sampai ke V inisial. Nah, jadi itu kesimpulan kita. Kita rangkum di sini. Jadi kesimpulannya, nah, ini harus diingat sekali bahwa usaha menyebabkan perubahan energi kinetik. Menyebabkan perubahan energi kinetik. Nah, yang mana dirumuskan dengan integral fx dx sama dengan setengah mv final kuadrat. Kecepatan akhirnya dikurang setengah mv inisial kuadrat. Kemudian kita masuk ke soal. Nah, sebuah mobil awalnya memiliki kecepatan V0 20 meter per sekon. Nah, ini V0-nya nih, berarti ini dikatakan sebagai V inisialnya. Oke. Kemudian ia melihat seekor kucing pada jarak S sama dengan 100 meter darinya. Berarti ini menandakan posisinya, ya kan? Jadi delta X-nya itu. Jika ketika tepat di depan kucing, mobil dapat berhenti, maka berapakah besar gaya pengereman yang dilakukan mobil agar kucing tidak tertabrak? Serta berapakah perlambatan mobil? Oke, jadi kita gambarkan dulu. Ini kan awalnya mobil nih. Nah, gaya pengereman itu awalnya kan dia memiliki kecepatan 20 meter per sekon. Nah, dia karena ngelihat kucing di depan sini pada jarak 100 meter dari dia. Nah, kira-kira gaya pengereman itu berfungsi untuk menambah kecepatan atau menaikkan kecepatan? Tentu mengurangkan, karena pada saat di kucing ini tentu kecepatan dia harus sama dengan nol. Agar si kucing ini tidak tertabrak, maka dia harus berhenti di sini. Jadi kecepatan mobil harus berhenti di sini saat bertemu dengan kucing. Jadi artinya apa? Gaya pengereman tersebut berfungsi untuk mengurangi kecepatan dari 20 meter per sekon menjadi 0 pada jarak 100 meter, ya kan? Maka uh, jadi gaya pengereman ini dia ke belakang. Kalau kita gambarkan dia ke belakang. Kenapa? Dia pasti berlawanan dengan arah perpindahannya, kan perpindahannya dari sini ke sini, jadi perpindahan positif, ya kan? Nah, karena dia ini berusaha untuk mengurangi kecepatan, maka F-nya udah pasti ke belakang. Jadi F dot Fx dot dx di sini adalah negatif, ya, negatif. Tapi kan di sini gaya pengeremannya adalah konstan, di sini konstan. Maka kita nggak perlu integralkan. Nah, karena kan kita ambil dari definisi general nih, kita ambil aja definisi dari general tersebut. Karena fx-nya konstan, maka kita nggak perlu kita integralkan, ya. Kemudian minus f dikali delta x. Nah, karena kan dia nggak perlu diintegralkan, jadi kita ambil aja dia menjadi delta x. Nah, delta x itu adalah jarak yang diperlukan agar mobil berhenti. Tentu yang 100 ini, 100 meter. Ini setengah m v final kuadrat kurang setengah m v inisial kuadrat. Nah, kan kita tadi maunya v final itu sama dengan 0. Karena dia harus berhenti di sini, ya kan? Jadi, ini 0 kurang setengah MV inisial kuadrat kurang F dot delta X. Nah, jadi negatif di sini saling menghilangkan, saling cancel ya. Maka F kali delta X itu sama dengan setengah MV inisial kuadrat. Nah, yang tanya apa? Yang tanya adalah
berapa besar gaya pengereman? Tanya apa sih? Berapakah besar gaya pengereman yang dilakukan mobil agar kucing tidak tertabrak ya? Jadi F-nya ini tanya. Maka F itu adalah setengah M V inisial kuadrat dibagi dengan delta X. Jadi masukkan M-nya. Seharusnya masa mobil diketahui ya. Anggap aja masa mobil ini bisa berapa? 500 kilogram katakanlah seperti itu. Ini masa mobil katakanlah 500 kilogram. Di sini setengah kali 500 kali, nah V initialnya yang 20 meter per sekund tadi. Yang di sini. Jadi 20 kuadrat dibagi dengan data X. Data X-nya adalah 100. Oke, maka ini 250 kali 400 ya, dibagi 100. Jadi sekitar 1000 Newton. Jadi gaya pengereman mobil itu adalah 1000 Newton. Kemudian berapa perlambatannya? Berapakah perlambatan mobil? Nah, kalau ditanya perlambatan, kita menggunakan rumus GLBB aja. Nah, rumus GLBB bagaimana? Jadi, um, karena itu rumus GLBB, yang S itu kan sama dengan V0 kali T kurang setengah plus minus ya, AT kuadrat. Jadi, plus minus ini artinya kalau dia percepatan maka ini positif. Kalau ada perlambatan maka dia negatif. Ya kan? Nah, um, tapi kan T-nya nggak diketahui. Nah, ada rumus GLBB satu lagi, yakni V final kuadrat sama dengan V inisial kuadrat plus minus 2 AS. Nah, jadi S ini menyatakan perpindahan, A menyatakan percepatan. Nah, yang sama kayak gini. Kalau dia positif, maka kalau dia percepatan maka positif, kalau dia perlambatan maka negatif. Jadi karena ini perlambatan, maka jadi negatif. Jadi V final kuadrat sama dengan V inisial kuadrat kurang 2 AS. Nah, jadi karena V finalnya ini sama dengan 0, pada saat dia berhenti, maka V inisial kuadrat sama dengan 2 AS. Nah, jadi A sama dengan V inisial kuadrat dibagi 2S. Oke. Nah, V inisialnya tadi adalah 20 bagi 2, S ini S ya. Nah, dikali 100. Sama dengan A-nya. Oke, berarti ini 400 dibagi 200. Atau A-nya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Atau dengan kata lain, boleh juga kita menggunakan rumus hukum Newton. F sama dengan M kali A. Nah, ini kan udah ada gayanya nih. Gayanya kan 1000 Newton. Nah, M-nya ini adalah eh, masa mobil tadi yang 500 kilogram. Jadi kita dapatkan A-nya sini. Maka A-nya adalah gaya dibagi dengan masa mobil. Nah, F gaya pengeremannya adalah 1000, M-nya adalah 500 atau 2 meter per sekon kuadrat. Sama ya, sama. Jadi boleh menggunakan GLB atau menggunakan hukum Newton. Sama keduanya. Oke. Em, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan, masuk interupsi aja. Jadi kesimpulannya itu. Karena sekarang dia ini dikatakan perlambatan, nah maka kecepatannya pasti berkurang. Tapi kalau gayanya ini searah dengan si percepatan, searah dengan si mobil, katakanlah di sini, nah maka pasti kecepatan inisialnya jauh lebih besar daripada, maka maka kecepatan finalnya pasti jauh lebih besar daripada kecepatan finalnya. Kenapa kan dia di sini uh, positif, ya di sini kan positif. Kalau F sejajar dengan delta X, maka hasil kalinya adalah positif. Jadi ini V final dikurang V initial juga positif. Artinya apa? V final lebih besar daripada V initial. Jadi kita harus pandai-pandai juga melihat maksud dari soal tersebut apa. Oke. Jadi kemudian yang menarik untuk kita ketahui, kita kita ketahui usaha oleh suatu sistem itu ada pada pegas. Ya, usaha oleh pegas. Jadi pegas itu dia seperti ini ya. Ini misalkan pada keadaan setimbangnya di sini, keadaan setimbang pegas itu maksudnya apa? Saat pegas ini dia tidak teregang ataupun tertekan. Jadi keadaan
setimbang pada pegas. Nah, saat dia saat dia tidak tertekan atau teregak. Jadi pegas ini unik, bisa dikatakan unik. Kalau pegas ini dia ditekan, nah maka dia berusaha untuk melawan tekanan tersebut. Jadi dia bakalan bergerak ke sini. Dia bukan berusaha untuk melawan tekanan tersebut, berusaha untuk kembali ke posisi setimbangnya. Nah, begitu juga kalau pegas ini dia direnggang seperti ini. Nah, kalau dia direnggang, maka dia berusaha untuk kembali ke posisi setimbangnya. Jadi dia narik ke sini. Nah, itulah yang menjadi dasar gerakan osilasi itu, gerakan bolak-balik itu. Nah, tapi untuk osilasi kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Sekarang kita tinjau energinya aja dulu. Jadi gaya pada pegas itu dia sebagai fungsi dari posisinya. Nah, jadi berfungsi sebagai fungsi dari eh, perpindahan panjang pegas tersebut. Jadi contohnya seperti ini. Kan ini katakanlah posisi mula-mula pegasnya seperti ini ya. Nah, pada saat dia tidak tertekan atau teregang, nah dia posisinya seperti ini, katakanlah di L0, nah di posisi timpanya. Kemudian dia pegas ini kemudian diregangkan, nah sampai terjadi perubahan panjang sebesar data X katakanlah. Jadi pegasnya ini bertambah panjang menjadi data X, jadi panjang akhirnya menjadi L0 tambah data X. Nah, ada gaya di sini nih yang dihasilkan dari perubahan panjang pegas tersebut. Kenapa dia ada negatif di sini? Karena gaya negatif ini dia sebagai gaya pemulih. Dia selalu berlawanan dengan arah gerak. Jadi kalau pegasnya dia ditekan, diregangkan sejauh data S menjauh dari posisi timbang, maka gaya ini mengarahnya ke sini. Dia berusaha untuk kembali ke posisi timbang tersebut. Nah, makanya pada pegasnya ini dia selalu nih berlawanan dengan posisi. Jadi mirip juga dengan gaya pengereman tadi. Jadi pegas ini kalau tentu kalau gayanya ini searah dengan kecepatan, searah dengan posisi, maka pegas ini akan jauh ya kan. Dia akan bergerak terus jauh. Tapi karena si gayanya ini berlawanan dengan posisi, jadi ada batas maksimumnya. Jadi dia dihambat. Jadi misalkan udah sampai di sini karena gayanya ngarah ke sana, maka benda ini balik lagi ke sini. Kemudian pada saat di sini, nah karena dia udah tertekan, sekarang nah gayanya berusaha untuk mengembalikan ke posisi setimbangnya juga. Nah, jadi dia tertarik lagi ke sini. Jadi pada pegas gayanya selalu berlawanan dengan posisi ya. Itu selalu. Itu hakikat dari gaya pemulih itu. Pada pegas gaya selalu berlawanan dengan posisi. Oke. Kalau kita aplikasikan menggunakan usaha yang kita dapatkan di atas tadi, bahwa sebenarnya kita mendapatkan ini ya kan. Jadi fx itu sama dengan mv dv dx. Karena ini sudah terdapat kata di atas, fx sama dengan mv dv dx. Ya kita udah turunkan dari sini tadi. Oke, kita bawa juga ke pegas. Jadi fx itu sama dengan mv dv dx. Dimana fx ini adalah gaya pegas, yakni minus kx ya. Jadi minus kx sama dengan mv dv dx. Oke, dx kita kumpulkan sama dx, dv juga kita kumpulkan sama dv. Jadi ini minus kx dx sama dengan mv dv. Dan ini kita tambahkan ke sini. Kemudian untuk menghilangkan d-nya kita integralkan. Nah, integralkannya dari mana ke mana? Jadi kan misalkan tugas ini dia teregang tadi kan. Jadi kita integralkan dari posisi mula-mulanya. Nah, itu kita integralkan dari 0 sampai ke delta X. Karena kan pegas ini bertambah panjangnya kan dari 0 ke delta X, ke bukan dari L0 ke delta X. Karena kan L0 ini dia posisi timbangnya di situ. Jadi dia kita integralkan cuman yang perpindahannya aja. Perpindahannya kan ini. Nah, nah ini karena kalau dia di L0 ini gayanya nggak ada, gayanya 0. Ya, jadi kita integralkan dari 0 sampai ke delta X.
yakni perpindahan maksimumnya. Oke, kemudian V-nya, nah pada saat di pada saat di nol ini katakanlah kecepatannya V0 ya, atau V inisial juga boleh, sampai ke V final. Nah, ini hasil integralnya adalah min K per 2 X kuadrat. Ya, karena ini integral X dx, hasilnya adalah setengah X kuadrat. K ini kan konstan, ya, ini konstanta pegas. Kemudian kita masukkan dari 0 sampai ke delta X. Atau untuk secara general ya, kita ambil aja dari batas integralnya itu adalah dari X1 atau X inisial ke X final. Nah, seperti itu ya. Jadi, panjang mula-mula sama panjang akhir, kemudian kecepatan awal sama kecepatan akhir. Oke, jadi ini X inisial, X final, sama dengan M per 2 V kuadrat. Nah, batasnya juga dari V inisial ke V final. Nah, ini duanya bisa kita coret ya. Nah, kita coret itu, duanya bisa kita coret. Nah, kemudian kita masukin XF sama XI-nya. Minus K, X F kuadrat. Ini minusnya kita keluarkan. Dikurang K, X I kuadrat. Ya, jadi boleh minusnya dikeluarkan. Terus masukin XF sama XI-nya. Kemudian ini M V final kuadrat kurang V initial kuadrat. Oke, kita masukkan negatif ke dalam. Jadi min K X F kuadrat tambah K X I kuadrat sama dengan M V final kuadrat kurang V initial kuadrat. Oke, kita rapikan ini. Rapikan jadi ini K X initial kuadrat kurang K X final kuadrat sama dengan M V final kuadrat kurang initial kuadrat. Nah, apa yang bisa kita lihat dari sini? Perubahan panjang pegas. Nah, ternyata kalau perubahan panjang pegas ini yang maksimum apa? Berarti yang maksimum adalah yang inisialnya. Nah, jadi itu perubahan panjang pegas ini menyebabkan perubahan energi kinetik dari final ke inisial. Jadi ceritanya seperti ini. Jadi kan kita ambil dari yang semula tadi, tapi kita gambar ulang aja. Misalkan posisi awalnya kan di sini. Nah, equilibrium position. Di X sama dengan 0 katakan. Terus Pegas ini terenggang sejauh katakanlah di sini menjadi X0. Nah, posisi akhirnya adalah di X0. Maka X inisialnya saat itu adalah 0 dan X finalnya adalah X0. Ya, jadi ini kita katakan dia ini adalah X0 ini adalah jarak maksimum yang ditempuh oleh pegas ini. Jadi pegas ini dia nggak tak hingga juga. Kalau dia diregangkan sejauh X0, nah maka dia nggak sampai tak hingga. Cuman posisi maksimumnya adalah di X0 ini. Jadi nanti berbolak-balik di sekitaran X0. Oke, jadi X inisialnya adalah 0, jadi kurang ke X0 kuadrat. Nah, pada saat um, di di X pada saat di X0 ini kan dia berhenti. Nah, dia kan berhenti nih. Pada saat mencapai titik terjauhnya ini kan berhenti. Kemudian baru dia mulai bergerak ke sini. Jadi kalau di titik terjauh ini kecepatannya tidak nol, maka dia masih punya kecepatan untuk ke kiri. Tapi ini adalah titik maksimumnya. Ini titik maksimumnya. Jadi otomatis pada titik maksimum ini kecepatannya udah sama dengan nol. Nah, maka V final di sini adalah nol. Jadi M 0 kurang V initial kuadrat. Nah, lagi-lagi ya, negatif, negatif, habis. Maka kita dapatkan MV inisial kuadrat sama dengan KX kuadrat. Nah, maka kita dapatkan X0 itu adalah M per K V inisial kuadrat. Ya, jadi X0-nya adalah V inisial akar M per K. Nah, ini apa maksudnya? Jadi dengan mengetahui berapa kecepatan awal pegas saat dia tidak teregang di sini, saat dia tidak teregang di X sama dengan 0, kita bisa menentukan berapa posisi maksimumnya, berapa nilai X0-nya. Tentu X-nya sebanding dengan V. Nah, jadi semakin besar V-nya, tentu dia semakin jauh pula X-nya. Tapi dia ada faktor yang mempengaruhi juga di sini, yakni massa benda dengan konstanta pegas. Jadi kalau K-nya ini besar,
Nah, kalau K besar tentu X0 jadi kecil. Karena dia pernya besar gitu kan. Jadi hasilnya adalah kecil. Nah, kalau K-nya kecil, nah tentu X0-nya jadi besar. Jadi untuk pegas dengan konstanta besar itu dia lebih apa ya, lebih susah untuk diregangkan atau eh, dimempatkan. Ya, contohnya itu kayak pegas pada motor itu kan susah untuk dia eh, bergerak itu kan. Nah, contoh kalau kan ini kecil, misalkan kayak selinki gitu, nah dia lebih mudah untuk eh, berubah posisinya. Jadi lebih mudah untuk di stretch kan, diregangkan atau dimempatkan. Kita dapatkan X0 adalah P inisial kali akar M per K. Oke. Jadi ini merupakan usaha yang dilakukan oleh pegas ya, dia sebagai fungsi dari posisi. Terus ini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut. Yang selanjutnya usaha oleh gaya sentral. Jadi kan tadi kita sudah membahas usaha oleh gaya gaya pengereman, kemudian usaha oleh gaya pegas, nah kemudian usaha oleh gaya sentral. Apa sih usaha dari gaya sentral tersebut? Gaya sentral itu seperti kata, ada berasal dari katanya itu adalah center. Nah, yakni terpusat. Jadi gaya sentral itu adalah gaya yang selalu menuju pusat. Gaya yang selalu menuju pusat. Contohnya apa? Contohnya gravitasi, gaya listrik, gaya yang tarik-menarik itu. Nah, jadi antara pusat massa. Gayanya antara dua pusat massa. Jadi misalkan ini massa yang pertama, ini massa yang kedua, nah ini kan akan saling tarik-menarik nih. Gravitasinya kan tarik-menarik. Nah, itu merupakan contoh salah satu gaya sentral. Jadi dia selalu menuju ke pusat. Contoh lain adalah gaya listrik. Nah, gaya listrik gaya antara dua bermuatan ya kan. Jadi misalkan ini muatannya Q1, ini muatannya Q2. Nah, jadi gayanya itu bisa tarik menolak atau tarik menarik ya, tergantung dari muatannya. Nah, itu kan bekerja antara pusat massa juga. Nah, itu disebut juga sebagai gaya sentral. Tapi untuk di mekanika, gaya sentralnya itu adalah gaya gravitasi. Hanya gaya gravitasi juga. Hanya gaya gravitasi saja. Karena kalau gaya listrik itu dia bahasanya lain. Bahasanya di listrik. Nah, jadi intinya itu gaya yang selalu menuju pusat. Tapi nggak harus gaya gravitasi gitu ya, kayak gaya yang pusat itu. Tapi em, dia bisa gaya berbentuk seperti ini, ya, tapi intinya dia selalu mengarah ke pusat. Dan gaya ini kan dinyatakan sebagai besar ditambah arahnya, arah dari gaya tersebut yang disebutkan oleh topi. Nah, karena dia menuju pusat terus, maka si arah gayanya itu selalu menuju ke radial ke dalam. Hmm. Ini misalkan seperti ini sebuah benda gitu kan, benda M bermassa M. Nah, kemudian benda ini dikenai gaya sentral tadi. Nah, gaya sentral ini selalu menarik benda ini ke pusat. Jadi arahnya itu adalah arah radial ke dalam. Jadi ini maksudnya adalah R topi, artinya artinya koordinat dalam koordinat polar itu kan ada R topi, ada theta topi. Ya, jadi dia selalu menuju ke pusat dari lingkaran atau em, pusat dari gaya sentral tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Sebuah partikel bergerak dalam bidang eksis seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Jadi dia dipengaruhi oleh gaya F sama dengan KY yang arahnya selalu menuju ke titik asal. Jadi dia selalu ke O nih. Nah, ini kan kata kuncinya di sini ke titik asal. Berarti ini merupakan gaya sentral. Nah, jadi F ini kan dikenai pada benda. Nah, misalkan bendanya di sini. Nah, si F ini selalu menarik benda ini dia ke O, ke titik pusat. Jadi kalaupun bendanya di sini, F-nya naik ke sini. Kalau bendanya sini, naik ke sini. Nah, kalau bendanya sampai di sini, dia seperti ini. Jadi tentu arah dari gaya ini selalu berubah-ubah, ya kan? Tergantung dari posisi dari benda ini. Nah, maka untuk gaya yang seperti ini ya susah kalau kita gunakan susah kalau kita gunakan koordinat Kartesius. Kartesius.
kita lebih gampang menggunakan koordinat polar. Tapi kita kembali dulu ke definisi dari usaha. Ya kan katanya hitung kerja yang dilakukan saat partikel bergerak dari A, dari A sini ke B dan kemudian ke C. Nah, dia melewati dua buah lintasan nih. Yang pertama lintasannya yang lurus, A, B, C, lintasan lurus seperti ini. Nah, lintasan kedua dia melalui lintasan elips. Jadi usaha itu dia kan bergantung sama lintasannya. Nah, jadi kalau gaya tersebut secara general ya pasti beda tuh usaha yang dia kerjakan kalau dia dari A, B, C sama dari A langsung ke C. Pasti beda. Secara logikanya pasti beda kan karena ini panjang lintasannya juga beda tuh. Jadi pasti besar usahanya juga beda. Tapi kita kembali lagi dulu ke definisi usaha yang sebelumnya. Tadi definisi dari usaha kita adalah integral f dot dx. Jadi perkalian titik antara f dengan dx. Tapi f ini arahnya kemana? Dia kan selalu ke sentral ya. Dia kan selalu ke titik pusat. Nah, jadi makanya tadi kita bilang dia tidak bisa menggunakan koordinat kartesius. Harus menggunakan koordinat polar. Jadi kan tadi misalkan bendanya berada di sini. Nah, ini udah ditunjukkan gambarnya. Nah, jadi f-nya kan selalu ke pusat. Nah, misalkan sudut yang dibentuk oleh benda ini oleh gaya terhadap koordinat X itu katakanlah theta. Nah, tetanya di sini. Jadi kan tentu tetanya berubah kan. Nah, pada saat benda ini di A, nah tetanya jadi 90 derajat. Nah, pada saat bendanya geser, nah tetanya berkurang ya kan. Nah, kemudian pada saat bendanya di B, nah tetanya jadi seperti ini. Nah, ya kan. Nah, kemudian pada saat bendanya di C, tetanya jadi 0. Nah, jadi bendanya di sini tentu tetanya jadi 0. Dia sejajar gitu kan. Jadi dia sebagai fungsi dari theta ini kita buat. Oke. Jadi kalau kita proyeksikan F ini kan dia kan melalui yang pertama kita kerjakan dulu melalui lintasan A, B, B, C. Oke, pertama lintasan A, B, kemudian ke B, C ya. Nah, kalau A, B itu DX-nya apa? Perpindahannya apa? Nanti ini. Nah, ini yang menjadi perpindahan pada saat usaha AB. Nah, ini DX. Dari 0 sampai ke 2A ya kan, dari 0 sampai ke 2A. Jadi W A B C itu adalah integral f dot dx. Nah, x-nya adalah yang AB tambah dengan integral f dot. Nah, ini secara generalnya ini sebenarnya ds gitu ya, f dot ds. Jadi dx ini dipakai kalau dia cuma satu dimensi. Nah, kalau dia udah di dua dimensi, maka kita pakai f dot ds. Ini sebenarnya sama, itu memetakan posisi juga. Tapi sekarang karena dia dua dimensi, maka tentu kita nggak boleh pakai dx. Nah, karena dx itu kan menyatakan satu dimensi, jadi kita pakai ds. ds, ini ds ya. Nah, yang ini adalah lintasan yang AB dari A ke B. Nah, yang ini lintasan dari B ke C. Jadi beda tuh. Jadi kita nggak bisa integralkan langsung dari A ke B, nggak bisa. Dari A ke C nggak bisa, karena dia ini harus kita pisah dia. Pertama dari A ke B dulu, kemudian baru dari B ke C. Nah, oke. Sedangkan F itu adalah, F-nya kan seperti ini tadi ya. Yang ini, F-nya sebagai fungsi dari theta. Di sini theta, di sini adalah F, ya, ini adalah F. Kemudian thetanya kalau kita pindah ke sini, ya kan? Nah, maka F-nya ini kalau kita proyeksikan dalam bentuk vektor, dia adalah minus F cos theta arah X tambah F sin theta arah Y. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya kan, F-nya kan selalu menuju ke pusat. Jadi arah F itu udah seperti ini, ya kan? Sedangkan dia sebagai fungsi dari theta.
dia berubah tidak theta. Jadi kan sewaktu-waktu misalkan kita ambil tetanya di sini. Nah, jadi kan theta yang di sini kan boleh kita proyeksikan ke sini. Kita ubah, ya kan sudut yang perseberangan gitu ya. Jadi F-nya ini kan eh, kita proyeksikan ke sumbu X. Sumbu X itu menjadi F cos theta. Terus ke sumbu Y tentu dia menjadi F sin theta. Nah, pertanyaannya kenapa ini negatif? Karena sumbu X positifnya adalah ke sana. Nah, sini sumbu X positifnya. Yang ini ada sumbu Y negatifnya. Jadi kita harus ngikut ke situ. Jadi kalau F-nya mengarah ke sumbu X negatif, maka harus kita bikin negatif di sini. Ya, jadi F-nya itu adalah minus F cos theta arah X sama F sin theta arah Y. Nah, sekarang untuk DS. DS dari A ke B itu sama dengan apa? Sama dengan DX, ya kan? Kan dari A ke B perpindahannya sama dengan DX ini. Kan dia sejajar dengan sumbu X. Dia sejajar dengan sumbu X, maka DS-nya sama dengan DS. Jadi integralkan dari mana ke mana? Dari A ke B, berarti itu dari 0 ke 2A, ya kan? Kita dari sini, ini kan 0, di sini kan 2A. Nah, ini kan A, dari sini ke sini kan A. Nah, tentu dari sini ke sini menjadi ini 0 ke A ke 2A, maka dari sini adalah 2A. Jadi integralkan dari 0 sampai 2A. Kemudian F-nya kita masukin yang di sini. Jadi minus F cos theta kali X tambah F sin theta kali arah Y. F cos theta arah X tambah F sin theta arah Y. Kemudian didot dengan DS-nya. DS-nya adalah DX arah X. Ya, ini kan DX-nya di sini. Nah, kemudian em, kemudian kan arah perpindahannya adalah searah dengan sumbu X positif ya. Maka dia menjadi X arah X. Nah, ingat perkalian dot. Nah, perkalian dot kan itu kan cuman yang sejenis saja. Jadi X topi sama X topi. Nah, Y topi sama X topi itu hasilnya sama dengan 0. Ya, karena tadi dia tidak lurus kan. Berarti hasil perkaliannya hanya yang bagian sini dengan yang sini saja. Yang sejajarnya nggak ada. Jadi kalau kita eh, lakukan operasinya dari 0 sampai ke 2A min F cos theta dikalikan dengan dx. Karena yang ini hasil dengan ini 0 ya. X topi kali X topi sama dengan 1, maka tinggal yang suku F cos theta sama dx. Nah, cos theta ini kan sebagai fungsi dari waktu juga ya. Sebagai fungsi dari X juga. Coba deh, kalau dia ini posisinya di sini, posisi bendanya di sini, kan tetanya beda lagi. Nah, kalau bendanya di sini, tetanya beda lagi, ya kan? Kalau bendanya di sini berarti tetanya menjadi ini. Jadi tetanya berubah terus. Maka tetanya ini nggak konstan. Coba kita lihat kembali. Bagaimana hubungan teta dengan X. Coba kita lihat kembali ya. Kita hapus lagi. Misalkan tadi kan di sini. Nah, ini kan tetanya. Panjang dari sini ke sini kan itu tetap ya. Ini sebesar A. Kan Y-nya tetap nih, sebesar A. Nah, sedangkan yang berubah itu adalah si X-nya. Atau yang di sininya yang berubah. Si X-nya ini yang berubah. Kan tetanya boleh kita masukin ke sini tadi kan. Nah, kan kita boleh pindah dia. Nah, kan yang ini tetap sebesar A. Maka dengan hubungan segitiga, segitiga berarti ya sisi miringnya ini kalau kita bongkar ya, ini yang ini A, yang ini X, yang ini theta, ya kan? Nah, tetanya ini berubah tergantung sebagai fungsi dari X. Tapi si A-nya tetap, ya kan? Nah, maka sisi miring ini panjangnya adalah A kuadrat tambah X kuadrat, ya kan? Dengan Pitagoras. Maka kalau dari segitiga ini kita bisa tahu cos theta itu adalah X per A kuadrat tambah X kuadrat. Ya kan? Cos theta itu kan samping bagi miring. Jadi X dibagi akar A kuadrat tambah X kuadrat. Nah, baru kita bisa masukin cos theta-nya ke sini. Jadi integral dari 0 sampai ke 2A minus F X per A kuadrat tambah
X kuadrat dx. Oke. Nah, F-nya itu apa? F tadi diketahui di soal KY. Jadi K sebagai fungsi dari Y. Nah, sekarang kita lihat nih. Kan dia F sama dengan KY. Pada saat benda ini di sini, Y-nya konstan atau enggak? Konstan. Kan pada saat itu Y-nya selalu A. Dia kan selalu berada di sini. Nah, maka F-nya adalah K per A. Jadi F itu kan tadi sama dengan K per Y. Nah, pada saat lintasannya di sini, benda berada di sini, tentu saat itu Y-nya konstan, yakni sebesar A. Nah, maka F yang bekerja pada benda adalah K per A. Ya. Maka kita masukin ke sini, jadi F-nya di situ konstan ya, karena Y-nya konstan, minus dari 0 ke 2A, K per A, X, A kuadrat tambah X kuadrat dx. Oke. Kemudian integral ini bisa kita selesaikan dengan cara substitusi. Ya, jadi kita misalkan yang di bawah sini, selesaikan integral dengan cara substitusi. Jadi kita misalkan si A kuadrat tambah X kuadrat itu menjadi U. Jadi yang di dalam sini kita misalkan jadi U. Kemudian kita turunkan, maka dia menjadi DU. Terus kita turunkan ini terhadap X. Nah, ini konstan nih, A-nya kan konstan. Jadi yang punya turunan cuma si X saja. Nah, turunan dari X kuadrat adalah 2X dx. Nah, maka dx-nya adalah DU per 2X. Oke, jadi kemudian kita masukkan ke sini. Jadi sama dengan min integral dari 0 ke 2A K per A. Tunggu, K per A-nya kan konstan ya, jadi dia boleh dibawa keluar integral. Nah, ya, X per, tadi kan misalnya yang di dalam sini adalah U, jadi dia tinggal akar U, ya kan? Yang di sini kan jadi U, maka dia menjadi, terus kalau kita ganti menjadi U, maka dia menjadi akar U. Kemudian dx-nya adalah du per 2x di sini. Ya, kemudian ini bisa dicoret, x sama x, nah, maka dia menjadi min k per a 0 2a. Eh, ini ada 2 ya, setengah du per akar U. Nah, ini baru hasil integralnya adalah akar U itu kan boleh kita bikin menjadi U pangkat min setengah. Ya, 1 per akar U itu kan sama dengan U pangkat min setengah. Nah, jadi kemudian setengahnya ini kan konstan juga, jadi boleh keluar integral. Nah, seperti itu. Kemudian integral dari U pangkat min setengah. Nah, tekan min setengah tambah 1, U min setengah tambah 1. Nah, baru masukin batasnya yang 0 ke 2. Min setengah tambah 1, setengah ya. Setengah, lebih sama yang 2 di sini. Jadi, min K per 2A, U pangkat setengah, dibagi setengah. Nah, setengah ini coret. Jadi, min K akar U per A ya. Karena ada A di sini. Kemudian U tadi apa? U tadi kita misalkan ini kan, A kuadrat tambah X kuadrat. Dia seintegralnya adalah min K per A. Masukin lagi apa yang kita misalkan jadi U tadi. Yang ini. Jadi, A kuadrat tambah X kuadrat. Kemudian, baru kita masukin batas integralnya dari 0 ke 2A. Batas integral X-nya dari 0 sampai ke 2A. Lalu kita ganti si X-nya jadi dengan 2A. Jadi, min K per A, ya jadi A kuadrat tambah, ganti X-nya dengan 2A. Berarti 2A kuadrat. Jadi 4A ya. 4A kuadrat. Dikurang, terus diganti dia dengan yang masukin 0 ke sini. Kuadrat tambah 0. Ya. Kemudian, ini menjadi eh, akar 5. A akar 5. Ini A, ya kan? Jadi ini kita keluarkan A-nya, boleh. Tinggal 5 di dalam. Terus ini juga akar A.
akar dari A kuadrat sama dengan A ya. Terus A yang di sini habis, min K per A. Nah, habis kan sama yang di sini. Jadi tinggal min K akar 5 kurang 1. Ya, oke, maka W-nya adalah masukin negatifnya ke sini, jadi K 1 kurang akar 5. Oke, maka kita dapatkan usahanya. Usaha dari gaya sentral ini dalam lintasan dari A ke B baru. Dari sini ke sini, ya, dari A ke B. Oke, itu baru WAB ya. Di sini baru WAB, baru dari A ke B. Kemudian kalau yang B ke C, WB ke C, oke, dari WB ke C, ini integralnya um, F dot DS seperti biasa. Nah, sekarang DS-nya yang apa? Tentu DS-nya yang dari sini sekarang. Nah, jadi sebanyak sumbu Y sekarang. Maka yang konstan X-nya. Nah, yang tadi kan yang konstan Y-nya. Sekarang X-nya yang konstan. X-nya berada di mana? Di 2A. Jadi X saat itu sama dengan 2A dan Y-nya sebagai fungsi ya. Ya, Y-nya berubah di situ. Kemudian, maka DS-nya di sini adalah DY arah min Y. Ya, DY arah min Y. Kenapa ada min Y? Kenapa negatif di situ? Karena kan dia kan yang sumbu Y-nya ini kan yang ke atas yang positif. Sedangkan perpindahannya dari arahnya ke sini. Nah, arah perpindahannya ke sini. Tentu ini searah dengan sumbu Y negatif. Nah, makanya perpindahannya di sini pakai tanda negatif. Jadi DY min Y. Oke. Sedangkan F-nya tadi sudah kita turunkan. Dapatkan tadi yakni minus F cos theta arah X tambah F sin theta arah Y. Ini atas tadi kan. Ini yang kita punya tadi. Jadi kita masukin ke sini. Jadi integral minus F cos theta arah X tambah F sin theta arah Y. Kemudian didot dengan si DY arah min Y. Nah, kembali kita ingatkan bahwa yang ada nilai tentu perkalian antara Y topi dengan Y topi karena X topi kali Y topi sama dengan 0. Jadi yang ada itu adalah si suku F sin theta ini. Hasil perkalian titiknya adalah integral F sin theta dy. Nah, ada negatifnya di sini ya. Oke, jadi minus F sin theta dy. Dari sini. Jadi ini dikalikan ke sini. Nah, Y topi kali Y topi sama dengan 1. Kemudian tinggal suku F sin theta sama min dy. Makanya seperti ini. Oke. Sedangkan tadi sin theta itu kita merujuk pada segitiga yang udah kita buat tadi. Nah, ini. Maka sin theta adalah A per depan per miring. Ya, jadi sin theta-nya adalah A per akar A kuadrat per tambah X kuadrat. Sin theta itu adalah depan per miring, jadi A per X kuadrat. Nah, A kuadrat tambah X kuadrat. Oke. Sepertinya ya. Kan kalau dia sekarang berada di sini, di sepanjang sumbu Y, maka posisinya sekarang di sini kan. Nah, karena dia posisinya di sini sekarang. Nah, jadi tetanya sekarang ini sini nih. Nah, jadi kita nggak bisa menggunakan teta yang sebelumnya. Kita nggak bisa menggunakan teta yang di sini ya. Kenapa? Sekarang dia posisinya udah beda. Dia sekarang sepanjang sumbu Y. Nah, jadi tetanya sekarang yang ini nih. Kita lupakan teta yang sebelumnya. Ambil ke teta yang baru. Ini sekarang dia sebagai fungsi dari Y. Nah, sebagai fungsi dari Y. Kemudian X-nya tetap, yakni sepanjang 2A.
Jadi sekarang kita pakai segitiga yang baru. Nah kan dia sekarang di sini. Nah, kemudian yang di sini tetap sumbu X-nya tetap, yakni 2A. Nah, yang mana yang ini adalah Y ya. Em, ya, tanggal sini tetanya. Maka berarti sumbu miringnya ini adalah Y kuadrat tambah 2A dikuadratkan. Atau Y kuadrat tambah 4A kuadrat. Atau sisi miringnya. Maka em, maka sin tetanya adalah Y per Y kuadrat tambah 4A kuadrat. Ya kan sin theta itu kan adalah samping per depan per samping. Ya, depan per samping. Baru kita ganti ke sini. Jadi em, yang mana F-nya itu adalah K per Y. Nah, Y-nya sekarang nggak konstan lagi. Y-nya sebagai fungsi dari waktu. Sebagai fungsi dari posisi ya. Yang konstan yang sekarang itu adalah X. Ya, jadi W, B, C sama dengan minus integral K per Y kali sin tetanya ini. Jadi Y per Y kuadrat tambah 4A kuadrat. Nah, ini saya coret. Terus K konstan ya, jadi dia boleh keluar integral. Nah, untuk menyisakan integral ini dia menggunakan substitusi trigonometri ya. Menggunakan substitusi trigonometri. Tapi ini kalkulusnya lumayan lumayan tinggi ya. Jadi kalau untuk tentang OSK sih kayaknya nggak perlu banget substitusi trigonometri ini. Karena ini lanjutan dari substitusi yang biasa. Jadi kita skip aja dulu karena akan membuang-buang waktu juga di matematikanya ya. Jadi nanti em, tapi kalau ada yang ingin pengen tahu nanti dikirimkan solusinya. Tapi intinya seperti itu ya. Jadi kita lihat gayanya, kita uraikan gayanya kemana-kemana, kemudian kita lihat perpindahannya kemana. Kemudian kita dotkan dia. Nah, itu definisi dari usaha itu. Dot antara gaya dengan usaha. Gaya dengan perpindahan. Jadi dia harus yang sejajar gitu. Nah, gaya ini bisa macam-macam bentuknya. Bisa kayak gaya pegas tadi, bisa kayak gaya sentral ini, bisa juga kayak gaya yang secara general yang udah kita ketahui gitu. Kayak gaya pengereman tadi. Oke. Kemudian eh, kita masuk ke contoh soal yang ini nggak terlalu banyak matematisnya, tapi ini masih menggunakan gaya sentral ya. Karena em, sebenarnya gaya pegas itu merupakan salah satu gaya sentral. Karena dia selalu menuju ke pusat, dia selalu menuju ke pusat massa. Nah, jadi contoh soalnya seperti ini, sebuah ini apa nih, kumbang ya, sebuah kumbang dengan massa m, dia meluncur tanpa gesekan, without friction, di sepanjang sebuah lintasan yang bentuk lingkaran, vertical hoop. Jadi ini kayak hula-hula gitu ya. Dia sebuah cakram, bukan cakram juga sih, cincin tepatnya cincin ya. Jadi cincin ini diletakkan vertikal, vertikal seperti ini. Terus si kumbang ini, saya nggak tahu definisi bit itu yang jelasnya gimana, tapi yang jelas dia ini merupakan sebuah massa titik gitu. Jadi dia ini berada di sini, dia bisa meluncur bebas tanpa gesekan di sepanjang hoop tersebut. Jadi karena dia vertikal, tentu um, ada gaya gravitasi yang bekerja sama dia, yang menarik dia ke bawah, sama gaya pegas. Nah, gaya pegasnya kan dia selalu menuju ke pusat. Nah, jadi ada juga gaya pegas di sini, gaya yang selalu narik dia. Katakanlah seperti ini. Nah, jadi combine action dari gravity sama gaya pegas. Nah, pegas ini dia ditahan di sini, di pusat bawahnya ini. Jadi untuk penyederhanaan kasus, kita asumsikan bahwa panjang equilibrium atau panjang setimbang dari pegas ini adalah 0. Jadi apa maksudnya di sini? Jadi pegas tersebut pada saat panjangnya ini sama dengan 0 dia setimbangnya.
Artinya apa? Kalau pegasnya ini diubah menjadi katakanlah 1 meter, nah maka perubahan panjangnya adalah 1 meter. Nah, jadi dia dia terganggu nih sebanyak 1 meter. Kalau tadi kan kita panjang awalnya kan L0. Nah, untuk simplicity kita ambil L0-nya itu sama dengan 0. Jadi kalau pegasnya diregangkan sejauh 1 meter, maka gayanya yang 1 meter tersebut. Jadi F-nya adalah K dikali X. Nah, X ini adalah perubahan panjang pegas. Karena panjang pegas awalnya kan sama dengan 0. Kan secara awalnya kan tadi F itu kan sama dengan K kali delta X. Karena ini perubahan panjang dari pegas. Nah, delta X itu kan adalah X final kurang X inisial. Panjang akhirnya dikurang dengan panjang awalnya. Nah, panjang awalnya ini sama dengan 0. Nah, jadi delta X pegas sama dengan panjang akhirnya. Jadi misalkan seperti ini nih. Jadi karena pegasnya ini panjangnya adalah minus KR, kan ini kan panjangnya KR nih. Panjang pegasnya ini kan R. Nah, jadi gaya yang bekerja pada pegas ya minus KR itu bukan minus K delta R. Karena R0-nya sama dengan 0. Jadi setimbangnya saat di sini nih. Pas banget di bottomnya ini dia setimbangnya. Kemudian si bit ini jadi dibawa ke atas. Nah, dibawa ke atas di sini. Awalnya dia di sini katanya. Nah, katanya awalnya dia berada di top. Bit ini awalnya dia di top. Kemudian dia pada saat itu tidak memiliki kecepatan awal. Jadi awalnya dia di sini. Kemudian karena ada suatu karena ada suatu eh, apa hentakan sedikit gitu kan. Jadi bit ini dia mulai meluncur. Nah, meluncur tanpa gesekan sepanjang hook ini. Kemudian katanya adalah seberapa cepat bit ini bergerak sampai dia menuju mencapai di sini, mencapai ke bawahnya ini, ke bottomnya ini. Artinya apa? Ditanya kecepatannya. Berapa kecepatan dari bit itu saat dia mencapai titik bawahnya ini? Saat posisi di apa itu ya? Katakanlah di sini posisinya A, di sini B ya. Saat di B atau di posisi paling bawah dari hook ini. Nah, ini kita bisa gunakan kekayaan energi juga boleh. Soalnya kita kekayaan energi dulu ya. Jadi ini juga masuk. Oke. Tapi ada dua cara menyelesaikannya. Bisa menggunakan kekekalan energi, bisa juga menggunakan usaha tadi. Ya, usaha tadi. Karena kan tadi apa definisi dari usaha? Usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, usaha oleh gaya pegas itu kan minus KR, ya kan? Jadi minus KR dikalikan dengan DR, ya kan? Terus integral. Soal itu kan minus KR dot DR. Kenapa di sini minus? Ya karena gaya dari pegas itu ada selalu negatif. Kemudian DR ini adalah perpindahannya. Kemudian perubahan energi kinetik berarti E final dikurangi dengan E inisial, ya. Jadi energi kinetik saat di B dikurangi dengan energi kinetik saat di A. Jadi ini EB dikurang EA. Nah, singkatannya kan di sini negligible speed. Nah, jadi pada saat di atas atau pada saat di A, itu kecepatannya sama dengan 0. Nah, maka EA juga sama dengan 0. Energi kinetik di A juga sama dengan 0. Karena kecepatannya 0 situ. Bukan EA ya. Iya, EA. Final B kurang A, EA-nya sama dengan 0. Oke. Oke, berarti di sini EB sama dengan minus KR dot DR. Karena si KR-nya udah pasti sejajar sama R, ya kan? Nggak usah kita ambil dot lagi. Nah, pertanyaannya integralnya dari mana ke mana? Kan awalnya posisinya di sini nih. Sini. Berarti saat itu panjangnya berapa? Panjangnya saat itu 2R. Karena kan radius dari si hook ini adalah R. Nah, ini kan radiusnya R nih. Jadi pada saat mula-mula, saat di A tentu
panjangnya adalah 2R. Maka integralkan dari 2R. Nah, saat di B berarti panjangnya berapa? 0. Nah, pegasan itu 0 saat di B. Karena dia setimpalnya kan di sini. Jadi pada saat di A, panjang pegasnya udah sama dengan diameter dari hub atau 2R. Nah, pada saat di B, panjangnya adalah 0. Jadi integralnya adalah dari 2R ke 0. Oke. EB berarti setengah. EB itu kan di kinetik ya, Kak. Setengah MVB kuadrat. Nah, ini integral KRDR. K-nya adalah konstan. Minus KRDR. 2R besar sampai ke 0. Nah, RDR kan hasil integralnya setengah R kuadrat ya. Terus masukin batasnya dari 2R besar ke 0. Ini minus K setengah MP kuadrat. Setengahnya bisa coret. Nah, baru kita masukin batas yang 2R besar sampai ke 0 ini. Jadi min K, nah masukin 0 dulu. 0 kuadrat kurang 2R kuadrat. Nah, jadi ini min MVB kuadrat. Kemudian baru dimasukin nolnya. Minus K, ini 0 ya. Dari sini berarti 0, minus 0 gitu. Sini kali ke sini jadi positif. Jadi K 4R kuadrat. Sama dengan MVB kuadrat. Maka VB adalah K per M. Ya, ya kan diakarin. K per M kali R kuadrat di Jakarta. Jadi VB-nya adalah 2R besar akar K per M. Ya, VB. Ya, maka kita dapatkan kecepatan dari bit ini ketika dia melewati B. Ini kan menggunakan usaha ya. Ini menggunakan usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, ada cara selanjutnya yakni menggunakan hukum kekekalan energi. Nah, jadi hukum kekekalan energi ini bisa dipakai kalau tidak ada gaya gesek yang bekerja pada benda tersebut. Nah, kalau nggak ada gaya gesek ataupun gaya eksternal, gaya-gaya lain misalkan kayak ya hukum karena gini kalau tidak ada gaya gesek. Jadi kalau si bit ini meluncur aja dari A ke B tanpa adanya gesekan, maka energi sistemnya kekal. Energinya kekal saat itu. Supaya kita lihat di soal apakah kita boleh menggunakan kekekalan energi. Nah, di sini kan katanya without friction, berarti si hook ini licin. Nah, maka boleh kita gunakan kekekalan energi. Jadi kita em, kita hitung energi di A, nah harus sama dengan energi di B. Di sini beda ya, di sini energi kinetik, jadi EK. Nah ini di sini adalah energi total atau energi mekanik. Energi mekanik adalah energi potensial ditambah energi kinetik, ya kan? Jadi ini energi potensial di A tambah energi kinetik di A sama dengan energi potensial di B tambah energi potensial di kinetik di B. Oke, energi potensial itu ada dua, ya. Setidaknya dalam mekanika ada dua, yakni energi potensial gravitasi sama energi potensial pegas. Ya, jadi energi potensial dalam mekanika ada energi potensial pegas. Nah, yang terkait sama perubahan panjang pegas itu tadi. Jadi kalau pegas itu dia diganggu kesetimbangannya, jadi mampatkan atau direnggangkan, nah, dia memiliki energi. Energinya itu adalah energi potensial. Nah, rumus energi potensial pegas itu adalah setengah K delta X kuadrat. Jadi dia sebanding dengan eh, perubahan panjang dari pegas tersebut. Nah, delta X ini adalah perubahan panjang pegas. Ya, K adalah konstanta pegasnya. Kemudian ada energi gravitasi. Nah, energi gravitasi apa rumusnya? MGH, ya kan? Dia tergantung sama em,
posisi benda tersebut dari permukaan bumi kan. Jadi H adalah posisi benda dari permukaan bumi. Jadi sebanding dengan ketinggian, saya katakan dia ketinggian seperti itu. Nah, kalau kasusnya seperti ini, pada saat benda di A, kira-kira energi apa saja yang dia miliki? Gravitasi sama pegas. Ya, karena kan dia kan dikaitkan dengan pegas nih. Pegasnya kan terenggang. Nah, kalau pegasnya ini terenggang, ada potensial pegasnya. Nah, dia juga pada jarak 2R nih dari permukaan. Tentu ada juga gaya energi gravitasinya di situ. Jadi pada saat di A, EPA itu ada energi eh, pegas ini setengah K kali delta X kuadrat sama dengan mg kali H ya. Jadi pada saat di A ada energi potensial gravitasi dan juga ada juga energi potensial pegas. Nah, berapa delta X-nya? Delta X-nya tentu perubahan panjang pegas dari A ke B. Berarti dari 2R besar ke 0 ya. Ini setengah K dikali 2R besar kurang 0. Tambah mg kali 2R. Jadi H ini juga 2R. Nah kan yang H-nya itu adalah yang ini. Posisi benda itu dari permukaan. Nah, itu sama dengan 2R tadi. Ya kan? Sama juga dengan perubahan panjang pegas. Ini 2R. Dimasukkan sini. Maka setengah K 4R kuadrat tambah 2 mdr. Nah, energi kinetiknya ada nggak pada saat di A? Nggak ada, karena kan awalnya dia diam. Negligible speed. Jadi di A itu kecepatannya bisa diabaikan. Nah, kemudian pada saat di B, energi mekanik saat di B, apa aja yang ada? Di saat di B kan pegasnya ini nggak teregang lagi nih. Kan R-nya sama dengan 0 di situ kan. Jadi energi potensial pegasnya juga hilang. Nah, pada saat di sini, karena dia uh, udah berada di tanah, berarti energi potensial gravitasinya juga sama dengan 0. Nah, tapi energi yang ada di situ cuma energi kinetik saja, ini kecepatannya. Energi kinetik di B. Jadi E B itu cuma energi kinetik di B. Jadi setengah M VB kuadrat. Yang nggak ada energi gravitasinya karena posisinya kedudukannya dari rantai itu sama dengan 0 dan juga pegasnya tidak terenggang. Jadi kemudian kita gunakan hukum kekayaan energi EA sama dengan EB sama dengan EA tadi ya. Jadi eh, ini boleh kita 4 bagi 2 jadi 2 ya. Jadi 2 K R kuadrat tambah 2 MGR sama dengan setengah MVP kuadrat. Kemudian, oh iya, ini kemudian kita kalikan 2 di 4 KR kuadrat tambah 4 MGR sama dengan MVB kuadrat. Nah, VB berarti sama dengan, kita bagi dengan M. Nah, kemudian baru kita katakan. Nah, ternyata agak sedikit berbeda dengan yang di sini ya. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya ternyata gravitasi juga melakukan usaha. Sedangkan usaha di sini kita lakukan cuman yang gaya pegas saja. Kita lupa memasukkan gravitasi di situ. Jadi cara yang usaha ini harus kita harus jeli ya, kita harus hati-hati. Jadi memang lebih gampang kalau gaya itu konservatif, kita harus menggunakan hukum kekayaan energi aja biar dia gampang. Ini sebenarnya ditambah sama usaha gravitasi di sini. Nah, baru baru hasilnya sama. Kalau kita lihat ya, suku 4GR-nya kan hilang di sini. Nah, jadi itu yang kurang itu. Yang kurangnya adalah usaha oleh gravitasi. Jadi kalau untuk sistem yang tidak ada gaya gesek, ya sistemnya itu licin, nah maka gampangnya kita gunakan kekekalan energi aja. Kita nggak usah menggunakan usaha yang W sama dengan integral F dot dr ini.
Nah, ini gampangnya kalau cuman ada satu jenis gaya yang kerja. Yang bekerja di situ cuma satu jenis gaya aja. Sini kan gayanya dua nih, kalau kasus ini. Yakni gaya gravitasi dan gaya pegas. Nah, pada soal yang di atas tadi, pada soal ini, gayanya cuma satu, yakni F sama dengan KY. Dan ini juga tidak berlaku hukum kekayaan energi di sini. Karena gayanya bukan dua jenis gaya tadi, bukan gaya pegas atau gaya gravitasi gitu ya. Jadi yang bisa melakukan hukum kekayaan energi itu cuman gaya yang dua ini aja, gaya pegas sama gravitasi. Jadi kesimpulannya, jadi jika gaya yang bekerja pada benda adalah gaya-gaya konservatif, gaya-gaya konservatif. Nah, gaya konservatif itu ada gaya-gaya yang tidak apa ya? Gaya konservatif itu contohnya bukan gaya gesek ya. Jadi gaya konservatif itu contohnya adalah gaya gravitasi yang kita kenal gitu ya. Nah, memang dia eksis dalam kehidupan kita, gaya pegas, gaya gravitasi. Nah, maka bisa menggunakan hukum kekekalan energi. Nah, dia bisa menggunakan hukum kekekalan energi. Tapi kalau ada gaya gesek di situ, nah, jika ada gaya gesek, nah, atau gaya yang tidak konserv, seperti gaya yang tadi, ya, cover G tadi, itu dia tidak bisa menggunakan hukum kekayaan energi. Maka hukum kekayaan energi tidak berlaku. Jadi energi tidak kekal di situ. Jadi energi awal itu tidak sama dengan energi akhir. Itu artinya aja. Hukum kekayaan energi itu seperti itu. Kalau sistem itu berlaku hukum kekayaan energi, maka E awalnya itu sama dengan E akhirnya. E initial sama dengan E finalnya. Nah, kalau ada gesek, energi kinetik, energi akhirnya tidak sama dengan energi awalnya. Dan yang biasanya energi akhirnya itu lebih kecil daripada energi awalnya. Jadi ada energi yang hilang kalau adanya gaya gesek tadi. Nah, ini tuh disebut dengan gaya konservatif. Jadi, baru kita masuk pada gaya konservatif, yakni gaya-gaya yang memperlakukan hukum kekayaan energi. Jadi, jika pada suatu sistem itu hanya ada gaya konservatif yang bekerja padanya, maka kita boleh menggunakan hukum kekayaan energi. Tapi kalau ada gaya gesek, ada gaya yang lain, maka kita tidak bisa menggunakan kekayaan energi. Ya. Secara matematis, nah gaya konservatif itu apa sih? Apa yang bisa membuktikan kalau gaya itu konservatif? Nah, secara matematisnya, Karel dari gaya itu sama dengan nol. Ini mungkin ada belum belajar ya mengenai Karel, mengenai divergensi atau sebagainya. Ini merupakan kalkulus vektor. Kalkulus vektor namanya. Jadi ini merupakan operator nabla. Jadi dia mirip dengan operator turunan yang DDX itu ya, operator turunan dia mirip. Cuman dia merupakan vektor ini, operator nabla. Jadi kalau dia vektor, dia bisa melakukan operasi Karel, cross itu, cross, bisa melakukan operasi cross product. Nah, bisa juga dot product. Jadi nabla ini dia uh, vektor. Jadi dia bisa melakukan operasi sekali silang atau titik. Nah, kalau nabla melakukan operasi perkalian silang dengan suatu faktor, nah itu namanya dia Karel. Karel dari F. Nah, jadi kalau gaya konservatif, Karel dari F-nya sama dengan nol. Karel dari F itu sama dengan nol. Tapi kita nggak usah terlalu detail, kayak ini menggunakan matematika yang mungkin nggak akan dibahas di tingkat provinsi, di tingkat kota. Tapi untuk lanjutan, nah ini penting. Jadi kalau dengan ini kaitannya dengan teorema Stokes, jadi jawabannya ke teorema Stokes. Jadi
teorema Stokastis berbunyi uh, integral lintasan, integral path dari f dot dl itu sama dengan curl dari f di dot dl. Nah, ini integral surface. Nah, karena curl dari f itu sama dengan 0 pada gaya konservatif, maka integral f dot dl-nya sama dengan 0 juga. Nah, ini artinya apa? Integral yang ada lingkaran seperti ini. Artinya dia lintasan tertutup. Bagaimana lintasan tertutup maksudnya? Ini misalkan seperti ini nih. Tadi kan seperti ini, misalkan sebuah benda ini kan gerak dari A ke B. Nah, misalkan seperti ini. Jadi misalkan benda ini gerak dari A ke B lalu balik lagi ke A. Nah, itu namanya lintasan tertutup. Nah, jadi kalau gaya konservatif, nah kalau gaya yang bekerja pada benda itu adalah gaya konservatif, dan lintasannya itu ada tertutup, jadi dari A, B ke A lagi, maka itu simply usahanya pasti sama dengan 0. Karena dia kembali ke posisi semula. Nah, kalau dia usaha gayanya itu non-konservatif, seperti gaya gesek, dia nggak sama dengan 0. Jadi kalau gaya gesek melakukan usaha nih dari A ke B, lalu balik lagi ke A, itu usahanya tidak sama dengan 0. Tetap juga ada energi yang hilang. Jadi nggak sama dengan 0. Tapi kalau gayanya itu adalah gaya gravitasi atau gaya pegas, yang mana konstruk tadi, nah usaha dari A ke B, balik lagi ke A, itu sama dengan 0. Pasti itu pada gaya konservatif. Jadi kesimpulannya adalah usaha oleh gaya konservatif itu dia tidak bergantung sama bentuk lintasan. Nah, jadi dia cuma bergantung sama posisi akhir dan awalnya aja. Nah, contohnya seperti tadi. Kalau posisi awalnya di A, terus kembali lagi ke A, berarti kan perubahan posisinya sama dengan 0. Ya kan? Dari A ke A lagi, itu kayak perubahan posisinya sama dengan 0. Nah, maka usahanya juga sama dengan 0. Berbeda dengan ke gaya non-konservatif. Gaya non-konservatif itu dia bergantung sama panjang lintasannya. Jadi dari A ke B berapa panjang lintasannya. Terus kembali dari B ke A berapa panjang lintasannya. Nah, dia bergantung sama panjang lintasan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya coba perhatikan gambar ini. Nah, misalkan nih, em, sebuah titik, sebuah benda itu dibawa dari A sampai ke B. Nah, misalkan gaya yang bekerja pada benda itu adalah gaya konservatif, contohnya kayak gaya gravitasi tadi. Nah, jadi lintasan pertama itu yang ditempuh adalah lurus saja. Lurus seperti ini. Lintasan kedua, lintasan warna hijau. Nah, lintasan ketiga yang warna biru. Nah, logikanya ya, tentu lintasan yang lebih panjang yang memiliki usaha yang lebih besar. Tapi tidak berlaku untuk gaya yang konservatif. Gaya konservatif tidak bergantung sama lintasan. Jadi usaha oleh warna merah, lintasan warna merah, sama dengan usaha oleh warna hijau, sama juga dengan usaha oleh warna biru. Dan ini dia cuma bergantung sama perubahan posisi yang ini aja. Perubahan posisi A ke B aja. Nah, berbeda kalau dia gaya non-konservatif, seperti gaya gesek. Nah, semakin panjang lintasannya, semakin besar pula usaha oleh gaya gesek tersebut. Gitu ya. Jadi dia bedakan antara gaya yang konservatif dengan gaya non-konservatif. Untuk ngecek apakah gaya itu konservatif atau enggak, lihat Carroll-nya ini. Nah, untuk cek apakah suatu gaya konservatif atau tidak. Sebenarnya em, ada cara lain sih sebenarnya untuk mengeceknya itu, tapi kita harus integralkan satu-satu nih. Jadi kita misalkan nih kita cari integral dari lintasan pertama. Nah, kemudian kita cari integral lintasan kedua yang warna biru. Terus kita cari pula integral lintasan yang warna merah. Nah, kalau hasil integralnya itu sama semuanya, maka gaya tersebut adalah gaya konservatif. Jadi tidak bergantung sama lintasan yang dibentuk. Tapi untuk lebih cepat tentu pakai yang Carroll ini. Ya. Contohnya, kita ambil gaya yang di atas, F sama dengan K per Y. Yang di atas tadi ya, yang gaya sentral tadi. Kita mau lihat apakah ini merupakan gaya konservatif atau bukan. Jadi kita lihat Carroll-nya. Jadi berarti Carroll dari F ya. Carroll itu nabla itu definisinya adalah ddx arah I tambah dd, eh, dia kan tadi operator turunan ya, tapi turunannya sekarang 3 dimensi. Jadi ddy arah C tambah d dz arah K.
Jadi kalau ada adik yang bingung, kenapa sekarang IJK, kenapa nggak XYZ, itu sama. Jadi boleh juga dibikin vektor X topi, Y topi, Z topi juga boleh, IJK juga boleh, dia sama. Yang menyatakan vektor satuan dari X, Y, dan Z. Oke. Nah, F ini kan F sama dengan KY, yang mana dia selalu berarah pusat ya. Kalau berarah ke pusat eh, berarti ini beda-beda juga apanya arahnya. Dia beda-beda arahnya. Jadi kalau dari F kita bisa menggunakan matriks ya I, J, K. Nah ini untuk karolnya karena dia duluan. Jadi DDX, DDY, DZ. Nah kemudian kan yang ini ada komponen X, Y-nya aja. Nah ini komponen X-nya sama dengan 0. Ini komponen Y. Nah ini komponen Z-nya sama dengan 0. Kan di sini KY, K per Y. Jadi yang ada tuh cuman Y-nya aja. Jadi yang X-nya sama Z-nya 0. Nah, jadi kalau kita cari ini determinannya, jadi I terus ini ke sini. Jadi DDY dari 0 dikurang DDZ dari K per Y tambah J, kurang J. Nah, jadi ini ke sini 0 ya. Tambah K, berarti ini ke sini. Jadi DDX dari K per Y dikurang 0. Nah, ini kan dia sebagai fungsi dari Y. Terus diturunin terhadap Z. Nah, kasihnya 0. Karena kan penurunannya sama dengan Z. Adalah Z terhadap Z ya. Sedangkan dia sebagai fungsi dari Y. Kecuali kalau K per Y, DY. Jadi DDY dari K per Y. Nah, itu baru ada nilainya. Nah, sekarang kan dia diturunkan terhadap Z. Nah, jadi dia konstan. Jadi K per Y ini fungsinya konstan terhadap Z. Nah, maka turunannya sama dengan 0. Kalau ini juga 0, nah ini juga 0 nih. Karena dia kan sebagai fungsi dari Y, diturunkan dia terhadap X. Ya kan? Hasilnya sama dengan 0. Jadi kesimpulannya adalah eh, kalau F sama dengan 0, maka ini merupakan gaya konservatif. Ya, ini merupakan gaya konservatif. Oke, tapi em, mungkin ini eh, apa ya untuk mengecek apakah itu gaya konservatif atau enggak. Biasanya untuk gaya-gaya lain itu dia eh, ini kan aplikasinya itu lebih ke praktis ya kan. Jadi lebih misalkan sistemnya itu dikenai oleh gaya pegas, gaya gravitasi. Nah, yang penanda biasanya gaya itu tidak konserv atau enggak itu biasanya gaya gesek aja. Karena kalau ada gabungan dari gaya ini, gaya Kaperye itu jauh lebih sulit sih. Jadi untuk menandakan apakah kita bisa menggunakan kekayaan energi atau enggak, ya lihat apakah sistem itu licin atau enggak. Apakah ada gaya gesek di situ atau enggak. Kalau enggak ada gaya gesek, berarti kita bisa menggunakan kekayaan energi. Kalau enggak, berarti enggak bisa. Ya. Oke, em, udah lewat ya waktunya. Em, Adik-adik boleh ini sebagai PR ya. Kalau bisa nanti tapi nanti untuk pertemuan ke-6 kita bahas osilasi. Jadi mungkin soalnya nggak sempat kita bahas. Tapi em, nanti boleh kita bahas pas sebelum masuk ya. Silahkan dikerjakan dulu, diorak-arik dulu. Nanti dikirim ke grup ya untuk soal ini soal nomor 6 ya. Soal yang adik kerjakan soal nomor KSNK 2020 ini yang nomor 6. Nah, silakan dikerjakan, nanti kirim ke grup. Nah, di awal pertemuan nanti kan kita bahas ya, satu soal ini saja. Jadi yang pertama, cari usaha total oleh gaya F1 dan gaya F2. Kemudian nggak usah yang B, yang A aja dulu. Karena ini lain lagi ya, ini gaya normal yang tanya. Jadi usahanya dulu kan kita materi kita usaha, jadi kerjakan yang A saja. Ya, kirim ke grup ya.
Apa salah pun juga nggak apa-apa, yang penting ada gitu ya. Nanti dari kesalahan itu kita bakalan belajar, kita bakalan bahas yang mana ada di salah. Oke, sama sini ada pertanyaan? Tidak, Kak. Oke, eh, nanti materinya dikirim ya, tolong dikerjakan. Oke, eh, saya tutup dulu sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di jam setengah dua. Terima kasih pengertiannya, perhatiannya ya dek semua. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.